hadirin hadirat seluruh jamaah, mari kita awali ngaji kita malam ini dengan ikhlas membaca suratul Fatihah. Niat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada pesantren As-Sofa benar-benar maslahah, manfaat, barokah, istiqamah. Siapapun yang ikut berkontribusi dalam perjuangan pesantren As-Sofa ini mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan, kemampuan dan kekuatan zahiran wa batinan untuk terus mentaklim dan mentarbiyah para santri supaya benar-benar menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang sholihin sholihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah sekali. Nanti ketika ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali dengan penuh keyakinan, mantap, yang ikhlas. Mohon kepada Allah semoga apa yang menjadi hajat-hajat baik dunia akhirat kita diijabah. Yang lagi sakit apapun penyakitnya semoga segera diberikan kesehatan. Yang lagi punya apapun persoalannya semoga diberikan solusi dan jalan keluar terbaik. Yang lagi susah gelisah semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan. Yang lagi kesulitan semoga segera dimudahkan. Yang lagi ruwet, seret, macet semoga segera dilancarkan. Yang lagi ribut, batu, gegeran, tukaran, berantem semoga segera dirukunkan. Hutang semoga segera dilunaskan. Mudah-mudahan semuanya yang ikhlas mengikuti majelis mulia ini sampai selesai nanti diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhirat. Ala dunia wa ala kulli niyatin khalisah bijahi nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa biniyati du'a wal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa 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 iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, tugas utama hidup manusia itu berbuat baik, menjadi orang baik. Maka segala sesuatu, apapun aktivitas yang kita lakukan harus kita niati dengan baik. Hanya semuanya ikut jawab baik supaya semuanya jadi baik dunia akhirat. Tugas utama hidup di dunia ini adalah berbuat menjadi orang. Maka apapun aktivitas yang kita lakukan harus kita niatkan dengan pikiran kita harus, hati kita harus, jiwa kita harus, ucapan kita harus, perbuatan kita harus, perilaku kita harus, semua harus kita lakukan dengan cara yang pasti nanti hasilnya dengan semangat terus melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Rawahu Abu Hamzah. Merangkai kata-kata
buat santri, karena malam ini kita juga memperingati Hari Santri. Kalian harus jadi generasi yang pelopor, bukan pengekor, yang pengais, bukan pengemis, yang perintis, bukan pewaris, yang penggerak, bukan penggerak, yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, yang punya karakter, bukan yang karakter, yang terpelajar, bukan yang kurang ajar, yang beradab, bukan yang biadab, yang qori, bukan yang qora, yang ahli dzikir, bukan yang tukang kentir, yang ahlul Quran, bukan yang suka gendaan. Tapi harus betul-betul bisa menginspirasi dan menjadi motivasi bagi kita agar mempunyai pribadi-pribadi santri yang benar-benar santri, pola pikirnya santri, pola sikapnya santri, karakternya santri, akhlaknya, dunia akhiratnya. Oke, kita mulai dari peringatan dari santri, karena malam ini acaranya kan ada peringatan dari santri, ada peringatan Maulid Nabi, ada milad ke pesantren As-Sofa, ada syukuran khitan dari putra beliau. Jadi 4 acara jadi satu, bahasa kemenyanya 4 in 1. Kalau bahasa kekiniannya, acara seperti ini adalah acara ngirit biaya. Acara apa begini sih? Ngirit tuh. Bahasa kiainya. Oke, kata santri itu kalau ditulis pakai huruf hijaiyah, huruf Arab, itu ada 6 huruf, 5 sorry, sin, nun, ta, ro, ya. Ini masing-masing punya arti. Kalau ditinjau dari disiplin ilmu taktik, maksudnya ilmu taktik itu ilmu otak-atik. Kalau bahasanya Abah Hamzah malah ditambahin ilmu taktik tuh, otak-atik matuk. 5 huruf dari kata santri kita kaitkan, kita korelasikan, ya bahasanya maaf agak kemenyek karena dengan pesantren teknologi nur. Buaya. Orang tulisan. Saya ngaji tuh saya nyesuaiin saya. Kalau di pesantren kayak gini ya, saya matanya harus kayak orang pintar. Walaupun sebenarnya saya yang di sana itu kodoon ya. Ya karena ini pesantrennya teknopreneur. Tulisannya nur. Jadi saya harus maca seperti orang pintar. Nanti kita korelasikan dengan dasar negara kita, falsafah dan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, yang jumlah silanya ada berapa? Lafaz santri ditulis pakai huruf hijaiyah ada 5, Pancasila silanya juga 5. Coba kita korelasikan. Huruf pertama sin, artinya salikun ilallah. Santri itu adalah orang yang menempuh jalan kehidupan menuju Allah. Orientasi hidupnya adalah rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Prioritasnya adalah nilai spiritual yang ini selaras dengan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang maha
kedua nun, artinya naibun anil ulama. Santri harus sanggup menjadi pengganti para ulama, harus mampu menjadi estafet penerus perjuangan para ulama, alladzina hum warasatul anbiya, di mana ulama itu adalah pewaris para nabi, orang-orang yang berilmu tinggi, beriman kuat, berakhlak mulia, dalam menjalani hidup benar-benar tidak zalim, bisa adil dan mempunyai adab. Ini selaras dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dihubungkan dengan ayat Qur'annya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ini bukan kebetulan, kebetulan kok kabeh. Tiga, tarkul adawah wal iftirah. Santri itu harus meninggalkan permusuhan dan perpecahan. Jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan calon gubernur terus musuhan, nggak mau akur. Ada apa enggak? Orangnya datang, duduknya di bawah apa di atas? Pakai celana apa pakai sarung? Bajunya lengan pendek atau panjang? Pecinya putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Udah, berarti saya meninggalkan permusuhan dan perpecahan, berarti menjalankan ukhuwah wattihadul ummah, persaudaraan dan persatuan umat. Ini selaras dengan sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Ayat Qur'annya kalau kita kaitkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang keempat, roh, itu artinya raghibun fil khairati wal hikam. Santri itu cinta dengan berbagai hal baik, cinta dengan macam-macam kebaikan, cinta dengan macam-macam hikmah kebijaksanaan, dan suka musyawarah. Maka pesantren manapun itu ada tradisi musyawarah untuk memantapkan keilmuannya. Ini cocok sama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Kalau dikaitkan ayat Quran ya, wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Jadi Pancasila itu Islami banget. Hubungan dan keterkaitan dengan ayat Quran itu ada, karena yang menyusun dan menentukan Pancasila itu banyak ulama-ulamanya, gak sembarangan. Maka kalau ada yang bilang Pancasila itu gak Islami, jelas bahwasanya kurang luas. Orang ilmunya baru maaf-maaf, udah Pancasila itu gak Islami, harus diganti. Karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam, harus kita tegakkan syariat Islamiyah. Ini Indonesia. Kalau Anda nggak cocok dengan Pancasila, Anda merasa nggak cocok dengan Indonesia, ya sana pindah ke negara mana yang menurut Anda cocok. Selesai. Menentukan Pancasila ini udah mulai udah diusulkan awal-awal peletakan dasar negara, awal-awal mau membentuk negara, itu banyak yang usul. Karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam, maka harus dibikin negara Islam, harus diberlakukan syariat Islam. Itu pakai ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam
Asy'ari bahwa Hasbullah nggak setuju. Sorry, ayat ini bukan ayat untuk membangun negara, ayat ini bukan ayat untuk membentuk negara, tapi ayat ini sifatnya personal, kewajiban individu dari masing-masing orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas, bukan ayat untuk membentuk negara Islam. Jadi para kiai dulu yang dibaca Quran nggak punya gelar sarjana, tapi wawasan berpikirnya mampu mengalahkan ratusan profesor. Kiai santri gila. Ini nanti saya itu paling jengkel kalau ada yang bilang santri bisa apa, lulusan pesantren bisa kerja apa, lulusan pesantren nggak punya penghasilan. Masya Allah, sorry, yang bicara di hadapan Anda ini lulusan pesantren. Soal penghasilan, katanya lulusan pesantren nggak punya penghasilan. Di atas panggung ini siapa yang penghasilannya paling gede juga? Ini sama ini. Ini misalnya penghasilannya gede, tak rampas semua pasti dikasih. Kok dibilang santri nggak punya penghasilan? Santri kok makhluk yang serba siap, santri serba siap, serba pantas. Lulusan pesantren jadi apapun pantas, pokoknya ngapi-api. Dan itu sudah terbukti. Lulusan pesantren dari TNI Polri banyak, bahkan di pundaknya juga udah bintang. Lulusan pesantren jadi bupati, wali kota, gubernur banyak, jadi menteri banyak, jadi pengusaha banyak. Lulusan pesantren jadi ustadz, usah pirang-pirang, jadi wapres, jadi presiden ada lulusan pesantren. Pesantren itu serba siap, suruh apapun oke. Pulang dari pesantren suruh khutbah oke, suruh jadi imam oke, suruh merawat jenazah, mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, masukkan ke liang lahat sampai proses pemakaman selesai oke. Santri ada acara suruh tampil sambutan oke, suruh ngisi acara, suruh pidato, suruh ceramah oke. Santri gak gengsian santri ini. Pulang dari pesantren suruh karet, suruh kerja jadi kuli bangunan, berani, suruh dorong rombong tahu tek, rombong bakso, rombong nasi goreng, berani. Santri biasa dididik dengan mandiri, biasa digembleng penderitaan di pesantren Riyadh, bekerja kuli bangunan oke, jualan nasi goreng oke, jualan ayam oke, jualan mie bakso oke. Wanita di sini nggak ada kata malu. Santri kan gak pada duit izin. Yang penting halal atau hibah. Kon ngenteni dunyane moro tuwa nek oke. Coba sekarang kalau anakmu yang lulusan fakultas kedokteran, wah itu habis biaya ratusan juta bahkan kadang miliaran. Pulang nyari kerja susah. Ayo suruh jualan nasi goreng, isi nggak berani. Kerja jadi kuli bangunan nggak berani, malu. Anakmu yang lulusan akpol, lulusan admin, coba yang lulusan fakultas-fakultas ternama, gelarnya udah lebih panjang daripada namanya itu. S3, S4, S7, kakean S nanti kabur benar. Coba pulang suruh jualan nasi goreng, malu gengsi. Nyari kerja nggak dapat, akhirnya kelumbrak-kelumbur kayak punya sual. Oh, santri dilawan. Ini kan baru roh. Kok iso sarung? Kalau ada waktu kita bagi-bagi sarung, iya. Tapi saya bagi-bagi sarung itu kalau ngajinya udah lewat 1 jam. Kalau belum lewat 1 jam enggak. Itu aja banyak yang komen miring kadang-kadang. Kok apa sekarang ceramahnya diganti cengengesan, ngobrol ngoceh sama
ruqyahnya itu yakin binaili rahmatillahi wa syafaati rasulih. Jadi santri itu jalan yang ditempuh benar, yakin akan mendapatkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya betul-betul anfa'ul linnas, bisa menebar kesejahteraan. Maka sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini misinya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak sembarangan loh Pancasila itu. Uno ini enggak Islami macam-macam. Awalnya ketuhanan yang Maha Esa itu sila terakhir kelima. Dan bunyinya sesuai piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Langsung disuruh revisi sama para kiai. Loh, penduduk Indonesia ini gak beragama Islam semua. Kita juga harus mampu menghargai saudara kita beragama lain yang juga ikut berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Disederhanakan jadi ketuhanan yang maha. Dan jangan ditaruh di sila terakhir, harus sila pertama, karena ini kaitannya dengan semua sila. Ketuhanan yang maha esa ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang berketuhanan yang maha esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang berketuhanan yang maha esa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang maha esa. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berketuhanan yang maha gak sembarangan. Sekarang kalau ditulis pakai huruf apa ya, orang kecil-kecil bilangnya huruf gede, ABC itu loh, apa namanya? Nah ya abjad itu aslinya bahasa Arab, abjadun hawazun kuwi abjad, makanya kalau ABC ya gede. Masing-masing juga punya arti. Yang lima tadi rukun Islam, yang enam ini rukun iman loh. Kalau dihubung-hubungkan gitu, SANTRI, S sanggup, A amanah, N meneruskan, T tuntunan, R Rasul, I ilahi. Jadi santri sanggup, amanah, meneruskan tuntunan Rasul ilahi. Ini walaupun dokter langsung nah sekarang kata santri itu kan ada dua suku kata, san dan tri. San itu dari bahasa Arab, ihsan artinya kebaikan. Tri itu dari bahasa Sanskerta, artinya tiga. Jadi santri itu pribadi yang memiliki tiga kebaikan secara terpadu. Berakhlak baik kepada Allah, berakhlak baik kepada sesama, berakhlak baik kepada alam semesta. Kita lanjut. San dari bahasa Arab, ihsan, ini simbol agama. Tri dari bahasa Sanskerta, ini simbol budaya. Maka santri harus ngerti ini agama, ini budaya. Harus paham ini Islami, ini tradisi. Harus tahu ini syariat, ini adat. Tidak dipercekcokkan, tidak dipertentangkan, tapi dipadukan, dijodohkan antara agama dengan budaya, antara Islami dengan tradisi, antara syariat dengan adat. Digabungkan boleh sepanjang tidak nyimpang dari akidah dan tidak melanggar syariat. Tidak apa-apa. Bahasa Inggrisnya no buat-buat. Tidak apa-apa. Tidak bahasa Inggrisnya no. Apa bahasa
akulturasi budaya. Jadi ini agama, ini budaya, ini islami, ini tradisi, ini syariat, ini adat, malah dipadukan sebagai media dakwah. Bukan kok dikit-dikit haram, syirik, bid'ah. Udah. Yang penting koridornya bener. Budaya yang mengikuti agama, jangan agama yang ngekor ke budaya. Saya ulang. Budaya yang mengikuti agama, jangan agama yang mengikuti budaya. Agama itu rel, budaya itu kereta. Coba yang benar, rel ngikut kereta apa kereta yang ngikut rel? Coba ngomong rel manut sepur. Ya sepure sing manut rel. Ojo kok rel manut sepur. Paham ora iki? Ya kereta yang ngikuti rel, jangan rel yang suruh ngikuti keretanya. Jadi kalau keretanya lebar, itu terus relnya dibenggang. Nanti kalau keretanya ciut sepit, relnya dipingkung nih. Gini loh, agama itu produk Allah, budaya produk manusia. Maka produk manusia yang ngikutin produknya Allah. Contoh yang lebih gamblang, agama produk Allah, budaya produk manusia. Agama itu kepala, bahasa Inggrisnya das. Kok ngomong das. Nah budaya itu peci, produk manusia. Agama produk Allah, kepala. Budaya produk manusia, peci. Coba yang bener, kepala ikut peci apa peci yang ikut kepala? Kamu ngomong kepala ikut peci. Jadi kalau kamu beli peci kebesaran, kepala ikut sebul. Dipopok, nah kalau pecinya kekecilin tuh siramu, kedosi, nah karena akulturasi budaya ini sehingga Islam gampang diterima masyarakat Indonesia. Walaupun awalnya masyarakat belum mau memeluk Islam, tapi tetap menerima dengan baik. Ini keren cara dakwahnya para wali, para ulama, para kiai yang sekarang diwakili oleh para santri. Mohon maaf ya, menjajah bangsa asing itu menjajah Indonesia bukan hanya menjajah ekonomi saja. Mereka juga menjajah akidah, mereka juga menyebarkan agama. Tapi agama yang ditawarkan oleh bangsa penjajah di Indonesia ini nggak laku. Kenapa? Ya karena mereka kerem sama masyarakat, mereka kejam, mereka nggak mau melakukan pendekatan persuasif seperti gaya para wali, para kiai yang sekarang diteruskan oleh para santri. Allahumma sholli ala Muhammad.